sudah berdoa untuk Pak Toto. Oke, terima kasih atas semuanya. Pak Toto sekarang sudah bisa bicara. Saat ini saya akan menjelaskan tentang 10 kondisi kritis dalam virus corona. Selamat menyaksikan. Ya, selamat siang sahabatku semuanya. Sebelum saya menyimpulkan kondisi kritis yang disebabkan oleh virus corona, saya kepingin membacakan sebuah puisi saya untuk sahabatku. Tak pernah kusangka Natal 18 Desember tahun 2020, saat kau tawarkan pekerjaan dan kerjasama, saat kau ajak makan sambil berbincang, jujur 50.000 aku sudah bersyukur kala itu. Ketika proyek telah dibuka dan butuh sahabat untuk bekerja, jujur 50.000 saat itu amat berarti dalam hidupku. Ya, 50.000 rupiah artinya satu kaleng susu sisa 5.000 rupiah. Karena banyaknya jiwa yang harus kutanggung saat itu, kita tidak bisa bekerja sama. Sejak jumpa di pernikahan anakku, kita tak lagi pernah bertemu. Dalam kondisi lemah badanku karena detak jantungku yang tak menentu, kurai HP di samping tidurku. Ada salam darimu melalui istriku. Ku pejamkan mataku, ku serahkan hidupku pada Tuhanku. Ku yakin kita tak lagi akan pernah bertemu karena sudah sampai pada ajalku. Sentuhan malaikat kecil membangunkanku. Sadar detak jantungku. Dengan lemah ku tegakkan badanku. Ku ambil HP dari mejaku. Ternyata kau pergi setelah berdoa untukku. Selamat jalan, sahabatku, Pendeta Mayes Sasela. Oke, sahabatku, itu tadi sebuah puisi. Semoga keluarga yang ditinggalkannya sehat selalu. Dia adalah sahabatku yang pernah menawarkan pekerjaan, bekerja sama saat anak saya masih kecil. Oke, lanjut. Sahabatku, kalau saya simpulkan setelah membaca jurnal di beberapa media dan seminar-seminar yang saya kumpulkan melalui internet, nggak masalah sebenarnya kalau jantung kalian kuat. Virus corona itu awalnya akan masuk melalui hidung, masuk ke paru-paru kita. Apa yang akan diserang? Pertama kali adalah jaringan jantung Anda dan saya. Setelah itu darah. Nah, kemudian mata dan otak kita. 4 hal itu yang akan diserang secara khusus sayang teman-temanku. Jadi sebenarnya
Kalau Anda dan saya kuat, itu nggak masalah. Ketika virus ini menghantam badan kita, kalau 100% kuat, banyak orang yang kena tapi tidak bermasalah, tidak ada pilek, tidak ada apa-apa, tidak ada gejala, tapi dia jelas terindikasi COVID. Setelah saya bincang-bincang beberapa orang yang di dalam isolasi, temennya 15 orang dikirim ke rumah sakit, ada 5 laki yang tetap harus dirawat di rumah, tapi ada 2 yang tetap mau bekerja karena merasa nggak sakit. Tapi orang itu tetap harus mengisolasi diri selama 15 menit karena memang nggak merasa. Artinya ketika virus ini masuk ke tubuh kita, nggak masalah, ada sebagian orang yang kuat. Nah, bagi kita yang mungkin rentan seperti sudah mulai pilek pertama kali, ada batuk-batuk kedua kali, silahkan kalau di zona kuning ini awal-awal mulai batuk, mulai pilek, setelah 2 hari 3 minum obat biasa nggak segera sembuh, segeralah menuju rumah sakit untuk periksa kalau perlu swab. Kalau saudara ada di zona merah area COVID, silahkan segera. Nah, mungkin ini melalui tahapan. Kadang-kadang ada yang batuk-batuk dulu, nggak bisa napas, fase ketiga baru orang mau ke rumah sakit. Ya, ada yang batuk-batuk bagaimana berat badannya hancur semuanya tapi tidak mau. Nah, akhirnya melalui fase keempat, nggak masalah, kasih jamu kadang-kadang bisa sembuh. Iya, 4 hari harus sembuh. Tetapi ada kalanya ini semuanya kuat teman-teman. Tetapi sekali lagi kalau sudah masuk virus ke jantung, kadang-kadang darah kita, saya ada di level yang ke-7. Saya masih kuat dalam hal ini, sore masih jalan-jalan biasa, masih main pingpong, tapi pagi-pagi di level ke-7 ini darah saya terserang Bapak Ibu. HB tinggal 0,3. Pingsan pagi-pagi. Saya baru ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit. Nah, kalau sudah lewat di sini, harus transfusi darah, ini perawatannya lebih berat lagi. Nah, saya sarankan kepada Anda yang masih ada di zona ini, segera urus BPJS supaya bisa membantu dengan cepat penanganannya. Karena bagaimanapun kalau nggak punya surat-surat BPJS, kita harus bayar sendiri, nggak apa-apa. Kalian yang sudah punya uang, siapkan uang kurang lebih 20 juta untuk bisa transfusi darah itu. Nah, karena itu sahabatku, sebelum Anda masuk pada level ke-7, 8, 9, 10, ini sudah sesak nafas, kadang-kadang di infus sudah susah sekali masuk karena darahnya udah terserang. Ini cukup parah. Dan saya ada di situ. Saya mengalami pingsan dulu, transfusi darah. Nah, Tuhan masih menyelamatkan saya. Di level ke-7 ini saya bisa keluar dari masa kritis. Rupanya teman saya Maya Sasela tadi termasuk sama. Dia sedang nengok orang sakit, tapi karena dia pulang ke daerah, ke Palu, dia masuk rumah sakit tidak tertangani. Ya, akhirnya dia meninggalkan saya lebih duluan. Nah, itu fenomena keadaan kondisi kritis yang diakibatkan oleh virus corona Bapak Ibu. Saran saya semuanya yang sudah mulai batuk, pilek, segera swab. Ya, bawa kartu BPJS Anda ke puskesmas untuk dapat penanganan. Dan bagus semuanya, antisipasi dengan makanan sehat, jamu-jamuan. Banyak orang yang tetap kuat walaupun keserang nggak masalah. Tetapi masalahnya adalah orang-orang di sekitar Anda. Ya, kalau batuk segera
bisa melihat itu ada virus apa enggak. Walaupun maaf tinggal 1 bulan lagi vaksin akan disebarkan, tapi alangkah indahnya kalau kita juga hati-hati. Kurang lebih hanya ini yang bisa saya berikan. Saya bersyukur bisa bicara setelah seminggu yang lalu kepingin bicara seperti ini untuk kalian semuanya. Semua video ini saya berharap bisa membantu Bapak Ibu, adik-adik, anak-anakku semuanya, orang tua murid dimanapun Anda berada. Kalau tidak penting, bagus jangan keluar dulu. Kalaupun keluar, pastikan Anda dan saya pakai masker. Ya. Kalau di zona merah bagus kita double di dalamnya. Ya. Kemudian pastikan jaga jarak dan tentunya cuci tangan. Kurang lebih dari sini. Semoga ini video bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.